Kembali di Prime Time pemirsa, saat ini Indonesia telah memulai fase new normal dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang tengah melanda. Dalam fase ini, sejumlah aktivitas perkantoran, industri, pertokoan, layanan transportasi, dan rumah ibadah mulai kembali diizinkan dan dilonggarkan untuk beroperasi. Namun demikian, hingga kini COVID-19 masih menjadi ancaman yang perlu terus-menerus diwaspadai. Dalam pertemuan di kantor gugus tugas COVID-19 yang tadi, Presiden Jokowi telah mengingatkan masyarakat tidak lengah dan terus waspada agar tidak terjadi gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Namun jika seandainya hal itu terjadi, maka pemerintah akan kembali mengetatkan aturan pencegahan seperti masa PSBB dahulu. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan topik ini, kita telah terhubung dengan pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore, Mbak Cakri. Iya, ini Presiden Jokowi tadi siang mengunjungi gugus tugas begitu di Geraha BNPB Jakarta. Pak Presiden mengingatkan agar kita sama-sama berwaspada begitu, tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat. Sebenarnya masyarakat ya yang menjadi jadi garda terdepan begitu untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, menurut Anda, ini kalau kita berbicara soal peluang gelombang kedua dari COVID ini terjadi, seperti apa? Kita tidak berbicara peluang, tapi akan seperti apa gelombang kedua ini bisa terjadi di Indonesia? Ya, jadi pertama Mbak Cakri, saya sampaikan bahwa kita saat ini masih berselancar di gelombang pertama. Artinya kita belum melewati gelombang ini, bisa jadi kita tetap tegar dan bisa melewati atau bahkan bisa terhempas pada saat gelombang pertama. Jadi berbicara gelombang kedua ataupun ketiga itu terlihat masih jauh. Okay. Nah, kemudian terkait dengan wacana the new normal yang sudah mulai diwacanakan, sejak awal bulan ini sebenarnya kami menyampaikan agar tidak gegabah untuk mewacanakan the new normal. The new normal itu baru pantas untuk diwacanakan pada akhir Juni ini, di mana perkiraan kita dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, puncak kasus prevalensi COVID ini baru terjadi pada pertengahan Juli nanti. Itu pun dengan optimalisasi PSBB atau dengan konsekuensi penegakan aturan PSBB masih secara optimal di lapangan. Tetapi kalau the new normal dengan adanya PSBB transisi ini dimaknai sebagai sebuah kebiasaan yang kembali pada situasi 4 sampai 5 bulan yang lalu, di mana permisivisme terjadi, keramaian jalanan, perkantoran, fasilitas publik, bahkan di sentra moda transportasi seperti stasiun, terminal, bandara kembali ramai, maka kami dari praktisi kesehatan, analis kesehatan masyarakat sangat